Biar enak untuk melihat LCD. Standar semuanya. Karena nanti kita akan mempraktekkan beberapa game juga. Jadi semuanya ikut berpartisipasi. Monggo, Riki agak sini. Enggak ada adik maju aja sini belakangnya. Enggak apa-apa. Biar lebih nyaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang kami hormati Bapak Amir dan tentunya pengurus Batko TKTPA Kecamatan Bantul. Oh, Kapanewon Bantul. Nanti Kapanewon isi kecamatan. Ya. Alhamdulillah tentunya saya bersyukur hari ini bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sedaya. Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, gitu. Sehat, gitu. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita suatu masalah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Kita era sanggumik, aku seru. Nah. Oh, suara mahram lebu nek ngomik. Ini rambutnya mahram lebu. Oke. Oke, ya. Baik, tentang kemarin saya diminta sama Mas Rosid itu untuk menjelaskan tentang ice breaking. Pokoknya kok jak seneng-seneng. Oh ya, wis manut ngene nek didhawuhi Mas Rosid itu antene kula namung nggih kalih nggih, Bu. Jadi pokoknya sak insyaallah nek selalu didhawuhi Mas Rosid itu langsung mangkat. Nah, baik gitu nggih. Baik, ice breaker. Ada istilah ice breaking karena di TPA itu saya sebenarnya biasanya ngisinya itu pakainya BCM, bermain, cerita, menyanyi ya. Kadosnya jenengan sudah sering kelihatannya pun kerep banget BCM itu. Maka Mas Rosid mintanya ice breaking si pokoknya neng jero masjid si bocah ora jil-jilan. Iki mesene ya. Oh ya wis. Wah, gawe apa iki bocah jil-jilan oh jenenge TPA saiki iki ya. Senenge tawafe ya iki ya. Ulangi to murid jenengan iku sik siji mikrok sik siji mlayu-mlayu mubeng-mubeng pokoke. Heeh, ya apa jenengan anak TPA itu ya seperti itu. Wayahe kon salat ya salat karo ana seidak-idakan sikil ya ada. Ya jenenge bocah. Enggak apa-apa nek saya nek bisa ya aja disengeni aja di tapi kita nasihati pelan-pelan. Jadi nyuwun sewu. Ini juga bagi kita, bagi bapak-bapak juga sebenarnya. Bapak-bapak takmir itu kadang ono simbah-simbah ngono kae nek ono cah cilik-cilik rame malah do disengeni. Saya ora cocok sebenarnya. Bukan berarti kok ora cocok ning nyengeni, ya aja terus disengeni ning dilingke atau bisa menyampaikan kepada kakak-kakaknya sik wis rada gedhe. Mengko mek rada gedhe kuwi kandhani. Nyuwun sewu. Cah nom-nom itu, anak-anak muda ini, nek sik negur bapak-bapak sak ya nyuwun sewu usia sekitar 40-50-an tahun. Engko nang masjid kegiatan mbok kleru sithik ditegur. Aku yakin kok sesuk mesti terus ora gelem nang masjid. Apa meneh cah cilik-cilik gojek rame do disengeni, wis yakin kok mesti bocah iki maune nang kene masjid oke, bar kuwi pindah masjid liyane. Biasanya gitu di tempat saya itu kan ada di kampung saya ada masjidnya itu sebenarnya masjid induknya 1-2 musola. Tapi sekarang ada tambah masjid di pondok sama ada lagi masjid yang miliknya sekolah. Jadi ada 5 tempat ibadah. Wis oke banget. Tapi peruntukannya yang 2 untuk pendidikan. Anak-anak itu sok lucu. Jadi ada yang biasa jamaah di masjid tengah. Yang masjid tengah ini bocah-bocah sok adzan dan sebagainya. Saya dengarkan bocah-bocah adzan nih, sudah gelem adzan. Tapi satu waktu orang ono adzan bocah-bocah pindah le adzan iki di musola satunya. Iki tak krosek iki kok pindah dong apa le? Oh, ngono disengeni Mas, ngono disengeni dan sebagainya. Istilahnya gampangannya seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan kita bahwa sekarang ini merangkul anak-anak itu ya rada gampang-gampang angel. Ya, karena rata-rata saiki nyun sewu ketika sudah menggunakan handphone ini sudah luar biasa. Wes, anggere bacot nyekel HP, nyentuh, nge-game. Nah, kita harusnya bisa. Wah, berarti nek ngono gime
Nek masjid pasangi wifi sik banter. Ora apa padha ngegame ning nek masjid nek golek bapak ibu do goleki ning masjid. Ini nek masjid itu dicari dan sebagainya. Oh nggih. Nggih, monggo-monggo. Pak Rofik monggo. Jadi itu, alhamdulillah tempat saya di masjid itu ada wifi-nya. Sik urung ana ning musala. Besok tak usulne ning musala ben ana wifi-ne. Wah, ya ora apa-apa sekarang wifi murah kok. Saiki nganggo RT RW-net itu udah biayanya. Nah, ini tolong anak-anak kita jaga betul, ojo disengeni. Ojo diuring-uring. Ya, tetapi nyun sewu, tapi ketika sudah ada emosional kedekatan, kita memberikan nasihat apapun bentuknya nasihat mesti orang dimasukkan ke dalam hati. Nyun sewu. Jenengan misalkan kenal dengan temen, mbok diomongke kepiye-kepiye kan nek petuk delokke kepiye-kepiye ora bakalan nesu. Ning nek jenengan ora tau petuk, ora tau ketemu mung sekedar kenal delokke pisan, aku yakin kok lara ati. Padahal mungkin yang diucapkan teman A sama teman B ini sama, mung bedanya antara tahu petuk karo ora. Maka kedekatan emosional ini yang perlu kita bangun dulu. Baik ustaz, baik anak-anak dengan anak-anak. Mulane nek mengingatkan kepada anak, sampaikan kepada anak yang lebih tua aja. Monggo men dilingke. Atau disampaikan kepada temennya, sik rada tertib. Dah gitu aja, nanti kan akan ora rame nek anu yang masjid gini-gini diomongin dan sebagainya. Nanti ada berbagai macam teknik cara. Oke, tentang ice breaking. Kenapa sih kita perlu? Nah, biasanya ice breaking ini kita manfaatkan untuk apa ya? Untuk merefresh, untuk memecahkan suasana, untuk membuat bisa konsentrasi kembali. Biasanya gitu. Kadang gereja TPA iki nek dilumpukke wis karo cerita dhewe. Wis ngono kae. Apa meneh cah 100. Dah. Menang ora bakalan menang-menang. Aja rame wis ora bakalan nganu wis. Pokoke tetep wis ubyek kae. Kecuali ning cah loro kok cah telu aman. Tapi ketika anaknya sudah banyak ini berbeda. Ada tantangan tersendiri. Maka untuk biar bisa menjadikan konsentrasi. Nah, itu ya. Tuh, terus ice breaking ini kadang ada situasi yang membosankan. Anak-anak itu nyun sewu apa meneh anak PAUD itu sudah bisa konsentrasi 10 menit itu sudah luar biasa sebenarnya. Karena rata-rata senengnya ya dolanan, karena usia-usia anak-anak kecil itu kan remene isih dolan. Wong sik tuwa-tuwa ya seneng dolan kok. Termasuk aku ya isih seneng nek kon dolan. Ora dolan ngono ya rada stres juga. Butuh waktu. Ra ketung dolane iki mung muter-muter numpak motor di keliling kampung. Ya kan wis dolan. Atau muter-muter entah kemana, atau mubeng-mubeng, ya keluarlah intinya. Kalau nek kon nang omah terus atau kon duduk terus kon fokus konsentrasi, saya rasa juga ada titik jenuhnya juga. Nah, nih ada yang membosankan, kadang membuat ngantuk, dan yang tegang untuk menjadi rileks, kadang kurang bersemangat untuk membuat semangat, untuk membuat perhatian, ada rasa senang untuk mendengarkan atau melihat orang yang berbicara di depan kelas dan sebagainya. Nih, oke. Disadari atau tidak, banyak orang menjadi lelah, malas, jenuh, dan tidak tertarik atau tegang saat mengikuti ceramah. Wis cetha niku, anggere ceramah iki lurus-lurus wae dhewe ra tekan materine. Wis ku apa to sih diomongke gek wis gek rampung wae, gek rampung biasane ngono kuwi. Tapi saya juga nggak tahu nek di sini apakah seperti itu. Oke, kadang tidak tertarik atau tegang. Baik mengikuti ceramah, pelatihan, diskusi, forum yang membahas satu topik, terutama nih. Satu, peserta tidak saling kenal. Wis, anggere peserta ra kenal ya ora bakalan konsen di kelas itu. Tapi ora ono sing dijak omong-omongan. Ning anteng kabeh kae. Paling nanti yang bisa ngobrol ya yang mudah bergaul dan sebagainya. Nggih. Atau sudah lelah, wis kesel, wis capek di titik jenuh. Di titik jenuhnya itu ya biasanya anggere awan, wis kesel, wis jenuh, wis anak-anak itu biasanya nyun sewu ketika TPA itu wis angel untuk dikondisikan biasanya. Apa meneh anggere sore bar mlayu-mlayu mubeng kampung kae, terus engko kon TPA, wis rada angel iki. Apa meneh pas TPA ya mlayu-mlayu meneh. Karena dulu saya itu seneng TPA itu janjane mergane ora kok fokus le ngaji. Tapi fokus le ketemu kanca-kancane kayak gitu, kancane do ngaji, melu ngaji. Tapi di sisi lain saya mesti diingatkan ibu saya untuk pokoknya kudu makat TPA. Tetapi di situ ada perasaan seneng ketemu kanca-kancane. Ya ora ketung ning kono ki le ngaji-ngaji. Mengerjakan apa yang diperintahkan dikerjakan, rampung dolanan karo kancane.
Ya anak-anak kan seperti itu. Petuk koncone meneh hati mau awan ya petuk, sore ngaji ya petuk. Dah, rakyat itu mengko dolanan delik-delikan. Dolanan meneh uyak-uyakan. Anak-anak itu senengane ngono kuwi. Selain uyak-uyakan apa meneh ya? Nek biyen ana uyak dodoke nek saiki ora ngerti bocah-bocah kayaknya. Saiki dolanane Mobile Legends no. Oke. Terus peserta mengantuk. Nada pembicaraan monoton, tidak ada variasi. Ini biasanya kadang suara pembicara lembut atau terlalu kecil, jadi kurang seru dan sebagainya. Terus peserta dalam kondisi lapar. Nah ini juga pengaruh. Ini pengaruhnya luar biasa. Orang mau cah cilik-cilik iki gede-gede ya padha. Apa meneh anggere didumi snack ora cah cilik ora cah gede wis mesti bubar. Wis cah cilik niku jenengan makanya ketika mengadakan suatu kegiatan tolong mengeluarkan maem itu diatur betul. Pas ketika materi berlangsung dum snack bubar biasanya. Maka saya biasanya ketika bagi snack, ketika saya ngisi di suatu tempat, kok lagi dum snack, saya akan diam, ya silakan diselesaikan dulu nih bagi snack. Di sero oleh ngono, ya wis duduk, pokoknya dibagi, tak tunggu sampai dengan selesai. Karena ketika saya menyampaikan apapun bocah ra konsennya tetap aku oleh snack, udah seperti itu. Bu, aku bubu saya belum bu, wes ngono kae mesti. Nah nanti ini menjadi perhatian juga. Jadi ketika kondisi lapar macam-macam anak juga tidak konsen. Oke ya, selanjutnya waktu pertemuan setelah makan siang. Ini kadang hari bar jam 12 kae. Itu ada titik-titik jenuh juga. Wis rada susah pokoknya. Selanjutnya ketika mereka sudah saling kenal, mereka cenderung berbicara sendiri. Kadang masih berbicara sendiri. Oke. Sifat pertemuan formal sehingga menegangkan. Formal iki ora santai, dadi diacarani kaya wisuda. Wisuda itu kan formal banget ya. Ora etok ngomong, ora etok ana sing demok HP, ya gitu wis. Mengko dipanggil satu-satu wis tugas banget ya. Wisuda dulu nek sekarang kayaknya wis ora begitu lah. Oke. Akibat terbesarnya materi tidak dapat dipahami. Yang selanjutnya antipati terhadap pembicara. Selanjutnya penolakan terhadap setiap ide. Terus pemberontakan terhadap acara ini aku nih ramnyang biasanya kadang gitu. Ada seperti itu. Terus seluruh program menjadi sia-sia, bisa. Oke, nah. Jadi icebreaker ini ada bermacam-macam caranya. Ada bisa menggunakan gerakan, bisa menggunakan ucapan bersama-sama, menggunakan nyanyian, menggunakan body language, bahasa tubuh untuk menyatukan konsentrasi, menyegarkan pikiran serta membuat suasana gembira kembali kondusif. Nah, syaratnya mencairkan suasana itu satu, kalimat yang bisa menarik perhatian dalam 11 menit pertama. Wah ini kadang sok gawe caca TPA ini sok gampang susah. Tapi biasanya kan kita ngisi anak-anak TPA itu nyun sewu ketika kita klasikal itu kan nggak lama biasanya karena entek nggo semaan ikrok biasanya kan gitu. Artinya. Tapi sekarang masih ada klasikal nggak ya? Nek dulu saya waktu kecil itu dibuka berdoa terus nanti mungkin ada sedikit hafalan doa atau hafalan surat selesai nanti terus bagi kelas, habis bagi kelas maca iqra ke kelasnya masing-masing. Setelah itu nanti kembali lagi ke kelompok itu seluruhan, nanti ada materi atau apa satu atau dua atau sekitar 5 sampai 10 menit, habis itu berdoa pulang. Saya dulu seperti itu. Nggak tahu nek sekarang. Saiki menyang mulai apa ya seperti itu juga. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang bocah teko maca nyimak pulang gitu ya. Ora apa-apa. Saiki sing penting intine bocah gelem ngaji ngono to. Saiki kon ngaji ngono kuwi angel lah. Iya, karena mungkin kesannya ngaji itu kadang memang apa ya? Kadang tidak menarik bagi anak-anak. Iki sih perlu kita pelajari bareng-bareng piye carane sesuk ngaji iki menjadi kembali menarik. Seperti apa ya, banyak langkah-langkahnya, banyak cara, dan tentunya juga di setiap tempat belum bisa diterapkan dengan yang sama. Jadi antara masjid kini karo masjid kono itu belum tentu bisa, di sini bisa, di sana belum tentu juga bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Maka ATM, amati tiru modifikasi. Aja ATP itu amati tiru plot.
ATM itu amati tiru modifikasi, amanah yang bisa dipakai di tempat kita dipakai. Yang tidak berarti ya wis ra tindu. Oke, ada gerakan visi yang mengundang perhatian peserta. Lanjut, peserta atau dilibatkan dalam satu topik. Ada bunyi-bunyian yang merangsang, boleh dengan bunyi-bunyian, boleh dengan musik, boleh dengan macam-macam. Makanya KTK itu mesti senengannya sih. Ini nyuwun sewu ada beberapa ibu guru TK kelihatannya juga PAUD. Mesti senengannya KTK itu nyanyi. Mbok gurune lagi mumet tetep nyanyi ya. Karo keplok-keplok, pokoknya ngono kuwi. Iya, pokoknya paling seneng sak donya iki ya guru TK. Anane susah seneng keplok-keplok karo nyanyi konten itu. Dan itu mesti nanti akan tercermin juga ke guru TPA ya padha wis keplok-keplok karo nyanyi. Wis pokoke biasane anggere ketemu bocah lali kabeh kok. Heeh, ning kok nek barapungan kelingan meneh. Oke. Ada juga anekdot bisa membuat peserta tertawa bebas, nanti boleh. Perenungan yang menarik jawaban bersama gerakan fisik yang bisa membangunkan peserta. Oke, terus momen yang bisa diberikan aksentuasi suara yang menyedot perhatian peserta. Maka biasanya kalau pencerita-pencerita itu kadang nanti awal-awal itu ada yang menggunakan suara-suara macam-macam ini. Itu salah satunya untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, jadi banyak macamnya. Nah, SBK untuk anak TPA itu bisa kita dengan bermain tepuk. Nek tepuk-tepuk jenengan kan saya rasa gudangnya tepuk pun oke banget. Ya kan, pun oke. Terus ada bermain tebak-tebakan. Ada bermain konsentrasi. Sering juga mungkin ada permainan dengan bos berkata. Ada permainan juga dengan kata-kata clue tertentu. Jenengan nek arep bocah-bocah ki ora gampang rame. Asline gampang kok. Jenengan kayak puzzle, ketoki cilik-cilik kok kon nyusun seiso oleh hadiah mesti bocah nyentuh ora bakalan pindah kon. Wis paling gampang kuwi asline jajan. Ini ya nek bendina jelek bocahe. Wis iki sapa seiso nanti ada hadiah 1 2 3. Wis cepet-cepetan seiso merangkai dengan baik nanti mendapatkan hadiah sekian. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hadiah itu boleh berupa makanan macam-macam atau apa bisa. Ada ya sebabnya mungkin bocah-bocah yang dengan uang itu alternatif terakhir. Tuh, ya nanti dengan hadiah yang itu, wes mesti bocah-bocah kok seneng. Anggere jenengan ketoki cilik-cilik kae. Wes suwe banget kok kuwi mesti. Nek enggak percaya silakan dicoba. Ini jajal kok piye kok. Oh, tapi saya enggak bawa gunting. Awon tapi saka buku kuwi wes diketoki cilik-cilik kok jenengan berapa menit kok rak suwi banget. Padha bocah wis aman kuwi nyentuh ora bakalan rame kecuali bocah sing bocah ngopo Bu wis aku rame lu wae ngono trimo dolanan ae tidak. Tapi anak-anak yang suka tantangan dia akan cenderung piye carane nyambung-nyambung itu. Nek enggak nanti nyambung misalkan huruf hijaiyah boleh atau huruf hijaiyah dicetak yang besar terus dipotong-potong. Ini nek gede-gede kae kok cepet banget. Ya kalau motong rada cilik atau kaligrafi itu bisa. Atau enggak gambar yang lain, entah gambar masjid atau gambar apa itu boleh nanti disambung-sambung. Ki gambare silahkan. Wis anggere nang kono kuwi uyek-uyekan kae goleki ora suwe banget ora rampung-rampung. Iso sak jam dhewe kok. Jenengan karo ngikrok ngono aman bocah ora bakalan bubar tekan ngendi-endi. Bisa dengan puzzle, bisa dengan yang lain. Oke. Kalau bermain tepuk, nah tepuk kan ini ya saya mencontohkan saja. Nanti oke, kita bermain tepuk ya. Nah, ini sudah Sekulino. Nanti kita juga akan bermain tepuk dengan konsentrasi juga. Nah, biasanya neng TPA itu kan tepuk 1, tepuk 2 itu sudah biasa. Sudah biasa itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Itu kan sudah biasa. Tepuk tunggal, ganda dan sebagainya. Nanti kita akan praktek ya. Seolah-olah juga jenengan jadi cah cilik-cilik. Modor aku ya jadi cah cilik. Wes, ngono nanti kepenak. Nanti file boleh nanti kita kirim ada beberapa tepuk nanti. Oke, nanti kita akan mainkan makanya tak suruh agak merapat. Nanti kita akan bermain ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang berapa nanti tergantung nanti waktunya kita cukupnya berapa. Oke, coba ya. Ini kadang sok konsentrasinya juga berbeda kan nanti. Oke, coba. Yuk, tepuk 1. Nah,
buku-buku kita letakkan dulu. Ini dolanan tepuk wae. Ini bisa kita mainkan dengan anak-anak, konsentrasinya itu bisa lama. Tepuk 1, tepuk 2, sate. Loh, itu konsentrasinya kadang kita pleset ke sate, sapu, opois dengan yang lain itu boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 13. Nah, ada yang bisa. Si jirolu 4 itu telulas. Terus tepuknya banter-banteran. Bisa beda. Oke. Ini boleh dengan nyanyian. Nanti misalkan coba nih, yuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Kau biasanya ono sik tepuk. Kalau kau anak soleh tepuk 2. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk 1. Nah, loh, ono sik kulino. Nah, ini hanya sekedar permainan saja sebenarnya. Iki aja jenengan dawak-dawak ke bisa. Ini nanti tepuk ini banyak. Tepuk ini banyak. Nanti bisa bisa dimodifikasi lagi. Bisa macam-macam lagi. Nanti tepuknya dhuwur oleh, ngisor oleh. Nanti misalkan tepuk 1 prok H itu juga boleh. Tepuk. Jadi nanti yuk kita coba ya. Tepuk 1 H gitu, prok H gitu ya. Prok bareng karo bunyi H. Oke, tepuk 1. Nah, tepuk 2. Nah, boleh diganti nih. Tepuk 1 prok ngek ya oleh. Nah, boleh kita coba yuk. Tepuk 1 tepuk 2. Nah, prok ngek kok prok ngek. Oh, biasanya ada prok ngek juga. Ini bisa kita manfaatkan banyak nanti. Tepuk ini. Oke, itu baru tepuk ini wes oke banget nanti. Nah, atau nanti melatih konsentrasi anak-anak. Melatih konsentrasi anak-anak itu, ya aku ora ada sekop kamera ya, kalau Mas Rusid ki engko ndak iso direkam ya. Oke. Konsentrasinya adalah menggunakan misalkan tangan saya ke kanan tepuknya sekali, ke kiri 2 kali, itu juga bisa melatih konsentrasi anak-anak. Jal, kene iso konsentrasi ra. Yuk, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kalau kanan berapa? Sekali, kedua 2 kali. Sini prok, sini prok. Gitu nggih. Yuk, coba. Nah, harus melihat. Makanya yuk. Bisa ana sik kredil-kredil kok keteplek. Nah, ini ya padha karo murid kok ya ngono kuwi. Padha. Oke, yuk coba. Mantap, dari jajannya anak-anak itu bisa nanti akan kita bawa ke sana. Tuh tepuk. Ini baru tepuk ini. Nanti sebenarnya tepuk-tepuk itu masih ada banyak lagi. Nanti ini tepuk anak soleh udah biasa. Tepuk Islam prok agamaku prok Islam itu sudah biasa. Wis apalah nek jenengan ini tak banyak tak lompati aja kalau tepuk. Nah, tepuk tenang misalkan prok nang. Tenang sedekap mandek boleh, atau tepuk tenang prok bila aku prok mau ngaji prok mata aku prok harus tenang 1 2 3 4 itu juga bisa boleh bebas. Khalifah juga pertama tepuk khalifah prok pertama prok Abu Bakar. Nanti anak-anak yang hafal siapa itu boleh. Oke, rukun Islam, rukun iman, Al-Quran, istiqomah. Kalau istiqomah ini tepuk istiqomah prok aku prok anak Islam prok lalu bangga prok dengan Islam prok jadi menteri meskipun apa. Nah itu juga saya rasa di TPA sering. Belum mau dicoba. Oh ya, yuk bareng-bareng ya. Tepuk Islam prok aku anak Islam lalu bangga dengan Islam jadi menteri tetap Islam, jadi menteri tetap Islam, jadi polisi tetap Islam, sampai mati tetap Islam. Islam, yes. Tepuknya boleh dengan 3 kali, boleh dengan 2 kali, jenengan nyamannya aja. Nek 2 kali ya berarti prok, nek 3 kali prok. Nah,
gitu. Ini rata-rata biasanya bocah-bocah terbiasa 3 kali. Ini ada yang 2 juga, kok oleh-oleh aja. Wis, pokoknya namanya nanti Islam Jaya. Tepuk Islam prok S. Itu sama, itu jenengan apalah. Wis gampang. Tepuk sholat prok 5 waktu prok lakukan. Oke. Tuh, nanti ini nanti tak kirim ke Mas Rosid nanti supaya dibagi aja. Nih tepuk panji Islam. Panji Islam kan datang prok. Hai. Jawabnya gitu. Umat Islam kan menang prok. Hai. Tak henti kami berjuang prok. Hai. Panji Islam menjulang prok. Hai. Kelihatan nggih? Oh, ora ketemu dene berarti karena sinare. Enggak apa-apa. Oke. Tepuk tenang sudah bisa, tepuk wudu pun biasa juga. Tepuk sholat, malaikat juga bisa, tepuk nabi sama lah tepuk itu. Kalau kau suka ngaji itu bisa biasa. Oke, nah biasanya juga ada lagu-lagu itu dengan tepuk menggunakan speaker anak-anak. Ya, ada anak-anak speakernya. Jadi gampangannya, nih misalkan sekarang berhadapan-hadapan dua depan. Siapapun dengan siapapun boleh. Nah, siapapun boleh. Engko biasanya ya, engko yang abani satu saja. Gini permainannya kayak permainan Donald Bebek. Ya, permainannya kayak Donald Bebek. Prok. Oh ya, ini ada yang nah. Cak telu ya iso, cak papat ya iso, oleh wis bebas dikreasikan. Bermainnya hanya mudah kok. Sudah sering dilakukan sebenarnya. Allah Maha melihat, dua. Kanan, prok kiri, prok. Itu ya. Bisa nggih? Coba ya. Yuk. Allah Maha melihat semua. Oh, bingung iki. Kok padha bocah-bocah ya mesti bingung kok ya. Kok bocah-bocah ono sing ngene iki ora karo juga-juga ya wis biasa. Oke. Prok sini, prok sini, prok sini. Ya, gitu nggih. Bisa ya. Yuk, kita coba. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Kita cerita gede sampai lu ngapain? Mengko speed lagunya mungkin akan dicepetke meneh boleh. Pun jadi beri dhewe ping 3. 3 kali ya, prok gitu. Oke. Bisa diulang? Ya, yuk. Kali ini main rada nanya. Oke, yuk. Siap nggih? Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Lanjut lagi, sekali lagi. Oke. Siap ya, yuk masih lagi, sekali lagi main rada hafal, yuk siap, 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Speednya dikenceng-kenceng, kok bocah-bocah wis berbeda lagi. Iya. Ini bermain tepuk dengan nyanyian itu bisa. Dengan nyanyian itu bisa. Nanti bermain tepuknya seperti itu. Itu gampang. Banyak materinya. Oke. Lagunya bisa, Mas. Oh ya, boleh. Nanti kita share. Ini banyak kok.
coba lah. Ini tepungnya ini lakunya yang dipakai sebenarnya ini. Jadi sebenarnya hanya laku tapi kita permainkan dengan tepung bisa. Terus banyak juga. Oke, kembali ke slide yang ini. Oke. Ini tepung tadi sudah bermain tebak-tebakan. Nek tebak-tebakan itu seperti biasanya. Nek dulu seringnya sedang apa itu kan biasa. Pun apalah nek jenengan itu. Kok jawab-jawaban beneran itu juga bisa. Nah, kalau permainan konsentrasi inilah yang perlu kadang kita harus memfokuskan anak-anak. Nah, biasanya kadang nanti biasanya boleh diawali konsentrasi, nanti anak jawabnya konsentrasi dimulai. Boleh seperti itu. Konsentrasi dimulai. Terus nanti misalkan jenengan minta tangannya ke atas begitu, atau nanti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 boleh. Nanti saya salah kon maju pohon ngopo itu juga nggak apa-apa. Bisa juga, banyak variasinya. Oke, coba sekarang yuk. Tangan kanan semuanya ke atas, ke depan, ke atas lagi, diputar-putar, tempelkan dagu. Bagus. Nah, dagu yang mana? Iya. Loh kan saya bilangnya konsentrasi. Makanya konsentrasi. Ini anak-anak mesti juga kadang. Oke. Nah iya, makanya nanti permainan ini dengan konsentrasi ini bisa diganti yang lain juga. Misalkan nanti dengarkan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Itu juga bisa. Jadi seperti ini tadi contohnya. Yuk ke atas lagi, tempelkan hidung. Misalkan kayak gitu. Nah, kadang saya bicara konsen kok kalian yang gini. Itu bisa atau dibalik lagi. Itu nanti di bulan baleni Bu. Wes jenengan setengah jam ra rampung kok. Ngono bocah itu kayak jogleru meneh. Tuh. Terus nanti ada lagi misalkan dibalik. Jangan dengarkan apa yang saya katakan. Lihat apa yang saya lakukan. Boleh. Yuk, ke atas lagi, ke atas. Tempelkan. Nah, misalkan ini tadi apa perintahnya? Lali aku. Dengarkan yang saya lakukan ya. Tempelkan hidung. Misalkan. Nah, loh, misalkan keliru ya. Nah. Itu juga bisa dibalik-balik nanti. Itu banyak, nanti banyak sekali. Wes, itu satu. Itu konsentrasi aja, memecah konsentrasi aja. Itu sedikit banyak gambaran. Nah, sebelum masuk konsentrasi lagi, ketika nanti berdoa, mungkin guru-guru sudah pernah juga. Nanti ketika kita mengawali berdoa itu selain dengan tepuk tenang tadi, dengan konsentrasi ini, bisa juga ada lagunya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. Ya kan sudah sering hafal nggih? Itu bisa 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera. Itu bisa. Atau nek enggak, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Sudah mulai bunyinya, tangan diangkat, mari kita berdoa. Itu juga bisa. Tangan diangkat, mari kita berdoa. Diulang itu bisa. Yuk, udah konsentrasi berdoa, langsung berdoa. Itu juga bisa, ada 2 itu dipakai. Ya, selain jadi ada konsentrasi, ada macam-macam untuk mengembalikan kepada anak-anak. Itu penting. Nah, nanti di tengah-tengah nek jenengan itu kok wis kesel banget, bocahe kok ketoke wis ora kondusif tenan. Sekarang berdoa lagi. Adep-adepan meneh. Iki urung takon pijet-pijetan. Pijet-pijetan wis dong lah, wis iso. Engko praktek lagune wae karo pijeti koncone. Nah. Dah, yang satu tangannya di tengah. Yang satu tangannya gini, yang satu tangannya 2. Nah, wis. Donge mulane mau nek di sini duduknya dene kan iso takon adep-adepan, sing madem itu, tangane ngene, sing madem ngalor kayak gitu maksudnya. Ini kan beda-beda wis intine siji sing penting ngadep. Nah,
nanti boleh jenengan dengan clue-nya bebas. Nanti misalkan konsentrasi, jawabnya apa? Konsentrasi dimulai, rada cepet, ojo terlalu ketukannya terlalu lemah. Biasanya konsentrasi dimulai, enggak, konsentrasi dimulai harus cepat. Yuk coba nggih, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih kurang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kalau nanti saya bilang 1 siap. 1 siap, gitu loh. 1 siap. 2 renggangkan atau menjauh juga boleh. 3 mendekat. 4 tangkap. Misalkan nanti gitu ya. Ya, nanti saya siji hindari nek Mas Entah. Yo, coba paham nggih? Nanti kita bergantian jajal engko 5 permainan kok diwolak-walik menangin di. Oke, harus konsen ya. Oke, 1. Masih kurang. 1. Siap. 1. Siap. 2 menjauh. Menjauh. 3 mendekat atau diwalik ya oleh. Wis, saiki sing loro menjauh sih apa mendekat? Sama aja sebenarnya. Ya wis. 1 siap, 2 mendekat atau menjauh? Mana tahu Ben sama. Menjauh ya, jauh wis ben rada angel. Kok iso tinggal. Ya, yuk 1 siap, 2 menjauh, 2 menjauh, 3 urung lagi telu 3 itu mendekat. Keempat, lah ini mesti ana. Iki ustaze padha sok muridnya ya akeh ngono kuwi kok mesti. Wis padha. Siap ya, yuk. 1 siap, 2 menjauh, 3 mendekat, 2 baru 2 aja apa kesuwen lihat instruksinya. Oke. 1 siap, 2 menjauh, 3 mendekat, 3 mendekat, 4. Iki wes, iki lagi odo mudeng. Ayo nanti diangkat tangannya diangkat. Nah, ini berlatih konsentrasi kok. Ayo siap. 1 siap, 2 menjauh, 2 menjauh, 3 mendekat, 3 mendekat, 3 tambah 1. Itu boleh juga, jadi dengan variasi tertentu. Oh bisa tinggal permainan KBM juga bisa. Diulang lagi yuk. 1 2 menjauh, 2 menjauh, 3 mendekat, 4. Ini lain-lain menghindar. Wah, kenal terus. Sekarang balik gantian. Oh, gantenan. Oke, 1 2 menjauh, 3 mendekat, 4. Ning kono bocah sik meneng lah ngene iki ya. Ya ono. Oke, gambarannya seperti itu nanti. Wes, itu hanya sedikit untuk memecah konsentrasi niku ajeng jenengan nggo permainan rada suwe bisa. Di bulan baleni sik menang sik endi, jumlah skornya berapa? Oh. Hujan masih air ya. Klebus saiki cen lagune judule Caca Cili-cili Catepe iki lagi klebus kok saiki lagu. Langit peteng kayak lagune ngene. Udane terus lagune Caca TPS saiki. Oke, itu yang untuk permainan konsentrasi. Itu bisa. Itu nanti permainan ini masih banyak. Janjane sebenarnya kalau outdoor itu kita lebih banyak lagi ya. Nek Mas Resi jaluke sik ning jero wae. Oh iya wis ora apa-apa. Besok lagi. Sik khusus ning jaba mbok outbound ngono kuwi. Ati jenengan iso outbound dewi-dewi. Ora apa-apa, boleh juga. Nanti oke. Nanti terus ada lagi konsentrasi yang lain. Nah, itu ini bisa kita manfaatkan. Jadi misalkan menggunakan bos berkata boleh, menggunakan ustadz berkata boleh. Ning ini memang nanti permainan ini tidak terus serta-merta cah cili-cili sik TK-TK ya iso melu. Belum tentu karena memang harus butuh konsentrasi.
Nah, boleh dicoba? Mau dicoba? Nah, ini ora ana sik kleru. Sambil berdiri. Kok anu, oh tengok wae sik salah kok ngadeg. Jadi ben-ben sik salah masih ngadeg. Oh, biasanya nek berdiri terus sik salah tengok kok aku pengen tengok tak salahke wae, ngono ya. Oke, ini berarti kok sik salah sik ngadeg. Ketok permainannya rampung. Oke, apa-apa insyaallah sing luwih seru mbakane itu ya. Kedua, sama aja nih kayu ya. Oh lumayan. Oh. Kayu dan saya mendengarkan di monitor saya itu kayu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya menggunakan ustadz berkata. Ya, nanti permainannya adalah setiap ada ustadz berkata. Paham ya? Oke, dicoba yuk. Ustadz berkata, angkat tangan kanan Anda. Oke. Turunkan. Nah, ini diturunkan silakan naik. Iya. Nah, iya, makanya ini menggunakan konsentrasi. Kita ulang. Ustadz berkata, turunkan tangan Anda. Ustadz berkata, pegang hidung teman Anda. Kau ayo dijemok, Oh, apa-apa yo ora buka-buka ngene. Lepaskan. Nah, iya, menawi bisa boleh. Ya contoh kalau saya berdiri tak boleh terus dobel orang kabeh kok. Nanti doblannya malah repot kan. Oke. Ustaz berkata, lepaskan. Misalnya itu. Ustaz berkata, pandang wajah teman Anda. Wes, kontrol. Oleh menang kok ditambahin Ustaz berkata, julurkan lidah Anda. Nah, itu kayak mana orang baca-baca. Ustaz berkata, kembali diam semuanya. Wes, kembali. Itu boleh. Boleh dengan seperti itu. Nanti itu permainan itu bisa permainkan lebih banyak. Mengkorek lebih levelnya yang tinggi lagi. Itu bisa dilakukan dengan kebalikannya. Itu yoleh. Jadi waliane kok luwih tinggi meneh lele menalar yo butuh konsentrasinya cukup tinggi. Ini baru permainan bos berkata. Oke. Itu permainannya. Gambarannya seperti itu. Nanti ada permainan yang lain. Oke. Bapak Ibu konsentrasi nggih. Ini tadi yang bos sudah paham ya. Model permainan seperti ini nanti bisa diterapkan di anak-anak agak sudah panjang bisa. Oke. Yang selanjutnya ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3. Yang ini berapa? 2. Oke, ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3. Ini berapa? 1. Ini saya rondong mesti bingung ini. Karena saya bingung ini. Oke, ini 1, yang ini 2. Tak ganti dengan kalimat yang udah meneh. Ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3, kalau ini berapa? 3. Kalau ini 3. Ayo, oke. Isi bingung atau pakai wes isi bingung kita dikandani kok kan saya bingung saya. Ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3, ini berapa? 1. Nah, ciri-cirinya ada di mana? Kalimat paling depan. Ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Nah, gambarannya kok bocah ya bingung kok gitu dengan ngomong gitu. Ya. Oh, saya CTK ya bingung meneh. CTK nanti permainannya dibuat yang lebih ini lagi. Nah,
Oke, ini bos berkata sudah, permainan dengan clue tertentu juga sudah, dengan puzzle sudah. Boleh jadi nanti nek jenengan itu wis rada kesel banget. Itu bermainan dengan clue tapi dengan bercerita bisa. Wes, arep digawe ono kalimat apapun boleh. Tapi biasanya ini nanti modelnya adalah anak berpindah tempat biasanya gitu. Jadi misalkan ada kata-kata misalkan monyet, atau ada kata-katanya kura-kura, ada kata-kata kancil, itu juga bisa. Ada 3 clue. Kalau ada kata-kata kancil, nanti yang kancil jadi kancil berbeda. Jadi misalkan buat 3 orang, satu kelompok isinya 3 orang, satu jongkok, yang satu kayak ular naga panjang itu. Ini berdua. Nah, bisa diibaratkan setengah itu diibaratkan boleh jadi monyet. Atau enggak ya, wah maksudnya TPA monyet Mas, ya diganti kancil, diganti sapi, diganti gajah, silahkan. Praktekkan anak ya Pak. Ya kan praktek anak-anak harus nanti orang jangka terus nanti. Tapi enggak apa-apa. Sesuai nek pas neng jopo. Oke. Itu nanti yang satu menjadi pohon, yang 2. Jadi ketika ada kata-kata pohon, nanti atau ada kata-kata angin topan, itu nanti yang satu berbeda. Terus ketika ada kata-kata lagi kebakaran, semua harus berubah bentuk, berubah kelompoknya, berubah tadinya pohon bisa jadi hewan bisa jadi pohon. Pokoknya pasangannya juga harus berubah berganti. Jadi misalkan pada suatu hari ada seekor gajah, misalkan kalimatnya gajah, berarti gajahnya itu pindah ke pohon. Kan yang ini tadi 2 jadi pohon. Cara praktek sama ya nara ini. Sekarang praktek tak ciri-ciri itu udah film ini. Nah, kecuali barang-barang. Jadi ada yang jadi pohon. Jadi gajah harus berpindah atau berpindah ke pohon yang lain. Untuk pindah nanti ada pengecohnya. Terus selanjutnya ketika nanti ada kata-kata angin topan, si berpindah pohonnya boleh hewani. Jadi hewani kentenan. Oh sini mau 2 kelompok paling enggak atau 3? Oh 6 9 lah paling enggak. Oh yuk boleh. Ya boleh kalau mau dipraktekkan ya. Mana lagi. Tapi nggak apa-apa gambarannya pun paham gitu. Wes nggak usah detail banget, nggak apa-apa. Penting dong. Jadi nanti itu berarti nanti ketika ada kata ini, segi pindah. Ketika ada kata-kata misalnya kebakaran, atau ada kata-kata gempa, atau kata-kata bom dan sebagainya, itu nanti mereka pindah. Itu nanti jenengan tinggal membacakan sebuah ceritanya di karang sakar PDW itu bocah-bocah itu pindah. Itu juga bisa. Nanti gambaran SDK yang lebih akhir nanti bisa seperti itu. Atau lagi, nah sekarang hadapnya ke sini Bu. Biasanya hadapnya ngilen kabeh mawon. Si wetan dhewe yo madhepe ngidul. Nah, mau jalurmu ngene deretan nih. Oke, berjejer. Oke, sepuluh-sepuluhan nih. Nek bocah nih yo kayak sepuluh-sepuluhan yo. Nah, agak merapat. Oke. Nah, ini biasanya boleh dipakai juga untuk refleksi. Nah, pijet-pijetan. Gambarane ngono kuwi. Wes. Jadi gini, kalau hujan rintik-rintik gini, ciri-ciri ngene iki. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Nanti kalau hujan-hujan badai ini badai, nek batu ini. Oh, ini orang terus bukan dendam romoncone, kok terus dipol-polke. Oke, yuk kita coba yuk. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Boleh. Harus diganti. Oh, aku orang seneng ngono kuwi le, tapi dipijeti ya oleh. Masalah itu bebas saja.
Oke, sekarang dibalik. Nggak sih mau urung dipijeti, nggak dipijeti. Oh, saya beli dewe mau ora mijeti. Nah, saya mijeti. Oke. Nah, selanjutnya ini bareng-bareng ya. Oke. Yo, oke, bersama-sama. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Nah, boleh. Boleh nanti dengan langkah apapun boleh, wes. Oh, bocah ya warna-warna. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi beberapa nanti permainan ini bisa dipraktekkan itu banyak. Bisa dengan tebak gambar, bisa dengan tebak kata. Wes banyak-banyak kok nanti. Ada juga permainan nanti. Nah, misalkan jenengan nanti permainannya adalah dengan menyembunyikan sesuatu di tempat terus digoleki clue ini biasanya ini untuk outbound. Tapi satu waktu nggak apa-apa anak TPA itu balik rock. Yo rock saya ini cepet. Hari ini terus game permainan. Oh dibagi kelompok. Sopo saya iso menemukan sedikit dewi, menemukan yang lebih banyak, nanti akan mendapatkan hadiah. Oh, jadi digawe clue. Clue-nya misalkan tempat yang biasa untuk orang memimpin sholat. Oh berarti neng pengimaman. Nah di pengimaman nanti ada soal lagi. Oh misalkan tempat yang biasa digunakan untuk orang istilahnya misalkan bertoharoh, gitu aja. Toharoh apa tau kan protangel. Nah, nanti tempat wudhu, kamar mandi boleh biar nanti cari di situ ada satu kertas kecil atau sebagainya. Itu nanti biasanya gitu. Nanti diacak aja. Oh ini apa sih enggak tempo. Atau enggak bareng dulu enggak apa-apa. Tapi amannya dipindah. Ganti-ganti nanti boleh. Jadi bareng-bareng itu nanti dengan clue-clue seperti itu anak-anak juga secara tidak langsung belajar. Contoh misalkan jenengan mau memberikan pembelajaran tentang pengetahuan al-Islam. Ya sudah, di situ aja. Oh, nek tempat pengimaman ini misalkan pemimpin sholat berarti namanya imam. Oh, berarti di sana. Tempat toharoh di sana. Tempat apa lagi ya? Misalkan untuk meletakkan apa atau tempat biasa untuk ini boleh nanti. Tempat yang biasanya digunakan gawe kalimat itu misalkan tujuannya yang letakkan yang serambi masjid. Oh serambi masjid itu nanti apa? Dibuat kalimat sekira-kira anak-anak mencerna. Oh tempat misalkan yang digunakan untuk menulis. Oh ada papan tulis. Oh tempat yang digunakan untuk memasukkan infak atau sedekah. Oh berarti ini kota infak ini goleki nanti. Nanti bisa itu di gawe seperti itu. Nanti anak-anak wis goleki dhewe berusaha kelompoke. Nek arep rada luar biasa lagi, menyembunyikan RT. Aja nek mesti langsung ketemu. Jadi tempatnya satu RT atau satu lingkup. Nah, nanti boleh itu permainannya bisa diaplikasikan. Oh itu tuh bisa jadi sak jam anakmu kok. Apa meneh sak RT wae aja sak pedukuhan kadoan. Atau satu jamaah masjid lah. Jamaah masjid itu biasanya kan ada RT masjid ini biasanya untuk RT ini dan ini. Atau mereka satu lingkupnya satu RT. Tempat yang digunakan untuk ibadah orang muslim misalkan. Oh masjid berarti jawabnya masjid kabeh. Oh nek masjid ketemu ada satu titik do goleki kuwi nang masjid itu kan bisa jenengan letakkan di mana ini tempatnya. Jadi nanti yang paling banyak menemukan itulah yang menang. Itu paling gampangnya. Jadi di masjid nanti ada beberapa titik-titik. Jadi pertama kan start nanti neng ngendi terserah. Tapi ini nanti di luar ya yang di luar masjid ya masjidnya kegiatan. Jadi misalkan jenengan titiknya pertama di tempatnya siapa dulu atau di masjid dulu juga boleh. Nanti tempat yang digunakan orang untuk beribadah. Wes di titik-titik mana itu diseni. Silakan anak-anak hanya mengambil satu clue. Nek wis duwe clue pertama, nanti jadi misalkan jenengan punya 5 atau berapa tempat, ya sudah ada 5 titik, 5 titik yang ditempati. Jadi misalkan titik pertama, dia akan menemukan titik kelima. Kelompok kedua menemukan titik yang kedua. Kelompok ketiga menemukan titik keempat. Kelompok selanjutnya menemukan titik yang ketiga, kan beda-beda. Nanti di setiap itu
Di setiap itu nanti akan ada ketemu mana yang paling banyak. Atau luwih ekstrim meneh digawe bito-bito. Titiknya misalkan dibuat sama, tetapi nanti juga diletakkan dengan sama yang ini. Itu levelnya yang agak dua. Atau levelnya lagi, setiap kelompok nanti menemukannya berbeda tempat. Jadi contoh, maksudnya gini, ini pertama kan di masjid, itu satu. Nah, kelompok satu untuk clue yang kedua nih si A. Kelompok 2 ketemu clue yang kedua nih B. C ini nih C, ini nih D, ini nih E, misalkan gitu. Nanti selanjutnya beda meneh. Jadi setiap tempat beda-beda, cuma nanti dikasih waktu berapa menit? 30 menit. Oh. Jadi itu permainannya adalah sebenarnya untuk menemukan jejak, sebenarnya bisa. Boleh permainan apapun macam-macam banyak. Bisa diaplikasikan nanti. Yang penting intinya bocah-bocah itu senang. Itu bisa diterapkan nanti kalau titik jenuh bisa dipakai. Itu bisa jadi jam 4 atau jam 5 sore orang ketemu orang rampung. Apa meneh nek TPA bar maghrib, wah iso ketemu bar isa ra ketemu wis. Apa meneh lek ndeleke nganti jemet, wah wis. Mongko misalkan tempat yang biasa untuk tempat jimpitan ini apa istilahnya gawean. Tempat untuk menaruh uang yang akan diambil oleh orang-orang yang keliling ronda pada malam hari misalkan. Di rumah Pak ini, nah, berarti goleki omahe Pak iki, goleki meneh nggon jimpitan, misalkan kan gitu. Nah, baru ada tempatnya. Baru ikut yang kedua apa lagi? Nanti di sana menemukan sesuatu yang dibawa. Soal-soal itu dikumpulkan atau oleh kopong nanti dibawa. Sampai akhirnya nanti endingnya itu sebenarnya janjiannya hanya menemukan satu titik aja. Si titik itu nanti dibawa. Itu boleh. Nanti dijamin waktunya jam berapa menit terus lama kan. Oke ya, untuk sekedar permainan itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk sementara yang ice breaking nanti kayaknya sebenarnya sudah saya rasa sebenarnya cukup untuk bekal kita pas waktu ice breaking di TPA nanti bisa diterapkan dulu. Sesuk nek kurang update meneh bareng-bareng. Ngono biasa, saya itu juga sama jenengan. Saya ketemu kanca-kanca itu yo padha kulaan. Kulaan ini tadi ketemu kelompok kancane ono kulaan. Berarti itu ketemu TPA di sana kulaan. Ya bodoh. Enggak apa-apa nanti. Tapi yang penting nanti apa yang ada kita praktekkan dulu nih bocah-bocah iso praktek, baru nanti kita tambah lagi. Kan gitu update sebagainya. Oke. Oh, ada tanya jawab, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Baik. Dibatasi 2. Ini belum HP rasanya. Ada yang mau bertanya silakan. Mumpung masih di sini, isi 10:21. Nah, lo kayak rapat mengenai rapatnya untuk jam 12. Oke, ada lagi sudah? Oh, wis rano yo. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau yang mau ikut kegiatan nanti biasanya ya kadang kita ada namanya bedah kisah macam-macam di setiap 1 bulan sekali yang diselenggarakan oleh PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nanti Bapak Ibu maksudnya ke ranahnya sahabat tidak menjadi anggota. Boleh ikut nanti. Jadi setiap bulan itu kita ada pertemuan PPMI sekaligus menginformasi. Nah, nanti siang itu kebetulan di tempat saya. Nanti siang yang besok bulan Desember itu nih Gunung Kidul. Nah, nanti di tempat nanti yang isi macam-macam biasanya ada nek Kak Bimo Selo, Kak Bimo. Kak Untat Selo nanti Kak Untat, Kak Aris, Kak Ari Prabowo, Pak Sutresno nanti bergantian. Kak Aris. Jadi itu boleh, tapi ini berkaitan dengan bercerita. Untuk anak-anak TPA boleh ikut, nggak apa-apa silahkan. Tapi biasanya kami pertemuannya biasanya kalau dulu itu di pekan pertama setiap bulannya, kemarin bergeser di pekan kedua karena ini ada beberapa hal, maka gesernya di pekan ketiga. Tapi besok kelihatannya di pekan kedua lagi. Setiap bulannya boleh ikut, monggo nggak apa-apa, nanti update untuk ketemu, nanti ajak ketemu untuk ustaz-ustaz dan juga yang lain seluruh Jogja. Itu juga nggak banyak, kadang saya berangkat nggak sampai 50 juga, jadi malah rodo intensif, nggak apa-apa. Nanti boleh ikut ya Mas Bantul. Jadi yang paling banyak juga dari Bantul. Kayaknya hari ini nanti yang akan datang itu sekitar 30 sampai 40 karena beberapa sudah ada jadwal lagi. Nah, boleh, monggo silakan ikut nanti. Rencananya juga materinya setiap kali pertemuan namanya bedah kisah. Jadi ada satu cerita dibedah, piye ceritake, terus sumbernya dari mana,
syahihnya dari mana, yang boleh disampaikan ini, yang tidak boleh disampaikan ini, itu. Jadi nanti sampai sedetail itu cerita dan sebagainya. Ya, jadi monggo nanti mau ikut silakan. Nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti untuk siang nanti tempat saya biasanya jam rata-rata jamnya tidak berubah, habis dulu sampai jam 3 wes. Karena biasanya jam-jam itu mesti oke le, insyaallah tidak ada kegiatan. Nek esok mesti bapak ibu kalau si manten, kalau si kerja bakti, kalau si macam-macam wes itu. Maka rata-rata kita mengambilnya jam habis dulu sampai dengan jam 3. Oke, baik bapak ibu. Saudara-saudara yang kami hormati, dari saya cukupkan sekian, dan kesalahan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan dari mulai kepada Kak Ari yang telah memberikan materi ke Kak Ari yang selalu dan sebelum acara selanjutnya mungkin Mas lihat dulu.